Novel audio Pagoda Pancer yang ke-136. Novel fiksi sastra bela diri yang hadir tiap hari. Itu tanaman merambat ajaib. Lan Yuan, Zhang Gao, Liao Yinger, dan Li Yiking semuanya merasa cemas. Li Yiking mengerti bahwa Xiao Nunu telah kembali. Rantai besi hitam itu dengan erat membungkus sapi lilin bertanduk hitam itu satu demi satu. Namun, meskipun api seperti magma keluar dari badan sapi lilin bertanduk hitam dan tampak seperti meteorit, ia tidak dapat melepaskan diri dari kendali sulur ajaib. Segera setelah itu, tanda pada rantai besi hitam itu berkedip, dan kemudian mengencang dengan kuat. Terjadi ledukan besar, dan sulur ajaib itu langsung tertanam di badan sapi lilin bertanduk hitam, dan meletus dengan kekuatan pencekikan yang mengerikan. Wajah Lan Yuan, Liao Yinger, dan Zhang Gao berubah drastis. Saya melihat badan besar sapi lilin bertanduk hitam, terkoyak-koyak, dan langsung dicekik oleh tanaman merambat ajaib. Apakah ini? Mata beberapa orang membelalak. Kecuali Li Yiking yang mampu mempertahankan ketenangannya, tiga lainnya tercengang saat itu juga. Setelah sulur iblis mencekik sapi lilin bertanduk hitam, ia mulai menyerap energi darah yang memenuhi langit. Di antaranya, ada lebih dari selusin tetes darah hewan berwarna magma yang mengambang di kehampaan. Itu adalah inti dan darah Zuniu. Seru Zhang Gao, Liao Yinger, Lan Yuan, dan Li Yiking merasa bersemangat. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, tanaman merambat ajaib itu berputar seperti ular piton yang fleksibel, langsung menyerap selusin tetes darah hewan berwarna magma. Hancur. Itu menyerap seluruh tanaman merambat ajaib yang berisi sari sapi dan darah bergoyang ke atas dan ke bawah dalam kehampaan, dan saat mereka mengikutinya, garis-garis misterius dengan cepat muncul satu demi satu. Detik berikutnya, cahaya gelap muncul dari sulur ajaib, dan kemudian pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Saya melihat sulur ajaib itu benar-benar terbelah menjadi dua, dari satu rantai besi menjadi dua. Retak. Kedua rantai besi itu bergetar hebat di udara, dan momentum yang dipancarkannya meningkat 2 atau 3 kali lipat. Itu saja. Mata Liao Yinger melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain. Li Yiking tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, kekuatan sulur ajaib telah ditingkatkan. Ditingkatkan. Zhang Gao dan Liao Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Berbeda dengan senjata biasa, sulur ajaib merupakan harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi. Karena memiliki sifat jahatnya sendiri, ia akan menelan benda lain untuk memperkuat dirinya. Sebelumnya, tanaman merambat ajaib telah melahap banyak hal spiritual. Bahkan beberapa waktu lalu, ia menelan iblis berdarah murni, Raja Iblis Bencane. Selain itu, di reruntuhan dinasti Yushui, ia juga menelan sejumlah besar darah monster. Sekarang telah ditingkatkan dari yang semula satu rantai besi menjadi dua. Dua rantai besi hitam menari-nari, terus-menerus terjalin. Sebelum beberapa orang pulih dari keterkejutannya, tanaman merambat ajaib mulai kembali ke arah asalnya. Lan Yuan, Li Yiking dan yang lainnya semuanya melihat posisi yang sama. Aku melihat Xiao Nunu berdiri sendirian di atas menara setinggi puluhan meter. Dia mengangkat tangan kirinya ke udara, dan dua rantai besi hitam berubah menjadi dua sinar cahaya dan mengebor ke arah telapak tangannya. Xiao Nunu juga memiliki sesuatu di matanya. Terkejut, sulur ajaib berevolusi saat ini, yang melampaui ekspektasinya. Meskipun semua esensi dan darah dari lembu lilin tanduk hitam diserap oleh sulur ajaib, kejutan tak terduga ini jelas lebih baik. Melihat Xiao Nunu yang muncul di sana, mata Li Yiking sedikit berbinar. Tiga lainnya tampak sedikit panik. Terutama Lan Yuan, yang terhuyung-huyung dari tumpukan batu dan nyaris tidak bisa berdiri diam dengan berpegangan pada batu besar di sebelahnya. Kekuatanmu sangat kuat, aku dibutakan. Lan Yuan segera mengakui kesalahannya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Bahkan saat Xiao Nunu meninggalkan tim tanpa izin, semua kebencian hilang seketika. Lagi pula, jika Xiao Nunu tidak muncul tepat waktu, mereka berempat akan berada dalam bahaya. Zhang Gao dan Liao Yinger datang ke sisi Lan Yuan satu demi satu. Kakak senior Lan Yuan, ini obat penyembuhnya. Liao Yinger menyerahkan pil kepada Lan Yuan. Lan Yuan tidak menolak, dia mengambilnya dan meminum ramuan itu. Dia menghela nafas panjang, dan rasa sakit di badannya sedikit mereda.
Kemudian, Lan Yuan memandang Xiao Nunu dengan tatapan meminta maaf, bisakah Anda memberi saya sedikit waktu? Saya tidak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya. Zhang Gao juga berkata, adik laki-laki Xiao Nunu, pertarungan ini terserah Anda. Ayo, memimpin. Setelah melihat kekuatan Xiao Nunu dengan mata kepala sendiri, sikap beberapa orang terhadapnya jelas berubah. Namun, tepat di Lan Yuan, Zhang dan Gao baru saja selesai berbicara. Awan gelap menyelimuti medan perang kota kuno. Suara keras dan tak tertandingi menyebar ke seluruh langit dan bumi. Pertempuran ini telah berakhir, pemenangnya, mohon perhatiannya untuk menerima hadiah pemenang. Mendengar ini, wajah Lan Yuan, Zhang Gao, dan Liao Yinger berubah lagi. Pertempuran sudah berakhir. Apa yang terjadi? Ini belum dimulai. Mungkinkah itu Xiao Nunu? Mereka bertiga memandang Xiao Nunu dengan kaget. Li Yiking juga mengungkapkan banyak kejutannya. Seperti yang diharapkan, Xiao Nunu menyelesaikan ronde itu sendirian. Ketika beberapa orang tercengang, 5 sinar kekuatan spiritual jatuh dari langit dan menimpa 5 orang tersebut masing-masing. Saat berikutnya, kelima orang tersebut merasakan kekuatan spiritual yang sangat murni mengalir melalui badan mereka. Kekuatan ini diserap badan dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, saya merasakan kekuatan saya menjadi lebih kuat. Ini adalah hadiah nyata bagi pemenangnya. Zhang Gao berseri-seri dengan gembira. Lan Yuan dan Liao Yinger sama-sama terkejut sekaligus bahagia. Merasakan energi spiritual murni mengalir di dalam badan mereka, mereka tidak lagi ragu. Ternyata saat mereka berpikir untuk melepaskan, lembu lilin bertanduk hitam, Xiao Nunu sudah menyelesaikan permainannya sendirian. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Zhang Gao menggelengkan kepalanya. Liao Yinger juga berkata, dan ada seorang jenius seperti Xiang Xiaoyun di seberangnya. Oh, kami benar-benar buta. Saat mereka bertiga hendak meminta maaf lagi kepada Xiao Nunu, Li Yiking tidak jauh. Aura kuat tiba-tiba keluar dari badannya. Gelombang udara yang dahsyat menyebar, dan aura lawan tiba-tiba melebihi level aslinya. Apakah dia sudah membuat terobosan? Tanya Liao Yinger. Lan Yuan dan Zhang Gao juga tersentuh. Mata Xiao Nunu sedikit menoleh ke samping, dan dia melihat ke arah Li Yiking, yang matanya penuh cahaya. Saya telah mencapai alam Grandmaster tingkat ke-8. Saya telah menembus alam Grandmaster tingkat ke-8. Wajah Li Yiking dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera menatap Xiao Nunu dengan rasa terima kasih. Jika Xiao Nunu tidak membawanya meraih 2 kemenangan berturut-turut, dia tidak akan menerima 2 kemenangan berturut-turut. Hadiah untuk pemenang telah dibagikan, dan kontestan dari kedua belah pihak telah pergi. Bersamaan dengan suara di kehampaan, lingkaran cahaya putih keperakan muncul di bawah kaki Xiao Nunu, Li Yiking, Lan Yuan dan 5 orang lainnya. 5 lingkaran cahaya menyala pada saat bersamaan, dan kemudian melesat ke langit. Kelima sosok itu pun meninggalkan medan perang. Zona perang macan putih. Kamp konsentrasi. Di alun-alun terbuka yang luas, terdapat patung batu harimau putih setinggi 1000 meter. Patung batu harimau putih ini merupakan simbol dari zona perang macan putih. 3 zona perang lainnya juga memiliki bangunan patung batu yang serasi. Di alun-alun, orang-orang datang dan pergi. Beberapa orang berkumpul dan membicarakan peristiwa yang terjadi di medan perang. Hei, apakah kamu baru saja melihatnya? Xiang Xiaoyun dibawa keluar dari zona perang macan putih. Xiang Xiaoyun yang mana yang kamu bicarakan? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tingkat Tianji yang di 3 besar adalah Xiang Xiaoyun. Bukan. Siapa yang dia temui? Dengan kekuatannya, dia tidak boleh berhenti di sini. Tidak hanya Xiang Xiaoyun, tapi juga Mo Ziye, yang juga merupakan yang terbaik di antara siswa tingkat Tianji. Konon dia disiksa di pertempuran pertama. Hah, berlebihan. Bertemu dengan siswa tingkat Tianxuan atau tingkat Tianxuan. Apakah Anda lawan tingkat pusat? Lebih baik berhati-hati. Ketika situasinya tidak baik, menyerah dan menyerah dulu untuk menghemat kekuatan Anda. Pembicara sudah tidak ada niat, tapi pendengar punya niat. Sudut barat daya kamp konsentrasi zona perang. Li Yiking berdiri di depan, monumen pemeriksaan catatan. Melihat kata-kata, 2 kemenangan dan 0 kekalahan, di monumen inspeksi, Li Yiking menunjukkan senyuman tipis. Tidak heran, perang pengadilan suci, adalah peristiwa puncak yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun.
Saya hanya memenangkan 2 pertandingan, yang memungkinkan saya menerobos ke alam Grandmaster tingkat ke-8. 2 kemenangan dan hadiahnya dia diterima membantunya menerobos kemacetan. Li Yiqing telah terjebak di alam Grandmaster tingkat ke-7 selama beberapa waktu. Terobosan ini juga meningkatkan semangatnya dan menggandakan kepercayaan dirinya. Kenapa kamu belum melihat Xiao Nunu? Li Yiqing melihat sekeliling alun-alun. Meski dia juga ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, siapa yang bisa menolak paha, seperti Xiao Nunu? Setelah keluar dari medan perang kota kuno, Li Yiqing tidak melihat Xiao Nunu. Dia benar-benar melihat Lan Yuan, Liao Yinger, dan Zhang Gao. Selama pertarungan melawan banteng lilin bertanduk hitam, ketiganya mengalami luka yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak segera memulai pertandingan berikutnya, melainkan memulihkan diri terlebih dahulu. Saat ini, bahu Li Yiqing ditepuk dari belakang. Xiao, Li Yiqing segera berbalik dan tersenyum. Namun saat dia melihat orang di depannya, senyumannya tiba-tiba membeku. Orang yang berdiri di depannya bukanlah Xiao Nunu, tapi rekan satu timnya dari pertarungan pertama, Han Gui. Aku sudah lama mencarimu, kata Han Gui. Li Yiqing sedikit malu dan sedikit kecewa. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan denganku? Han Gui bertanya, apa yang terjadi di pertarungan pertama? Mengapa aku mendapat 1 kemenangan dan 0 kekalahan? Sedikit lucu, kamu masih di posisi pertama. Ingin bertarung? Oh, apakah kamu melihat Xiao Nunu? Li Yiqing bertanya. Han Gui bingung, Xiao Nunu? Xiao Nunu yang mana? Li Yiqing berkata, dia adalah rekan satu tim kita di game pertama. Dia tidak hanya mengalahkan Mo Ziye, tapi dia juga menyiksa Xiang Xiaoyun sepenuhnya. Han Gui adalah tertegun sejenak, lalu dia tiba-tiba berseru, apakah itu orang yang membuat kita menyerah perang? Li Yiqing memutar matanya ke arah pihak lain, apa yang membuatmu menyerah perang? Dia adalah paha yang sangat kuat. Xiang Xiaoyun tidak cukup baik di hadapannya. Tidak, Han Gui tidak dapat mempercayainya. Apa yang tidak? Menurutmu bagaimana lagi, 1 kemenangan dan 0 kekalahanmu terjadi? Aku. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu melihatnya? Aku juga ingin memulai permainan berikutnya di waktu yang sama dia. Jika aku beruntung, mungkin kita bisa memasuki medan perang yang sama lagi. Oke, sepertinya aku melihatnya. Han Gui menyentuh kepalanya dan menunjuk ke arah tengah kamp zona perang. Dia baru saja berjalan menuju pintu masuk medan perang. Begitu Han Gui selesai berbicara, Li Yiqing buru-buru berlari menuju tengah alun-alun. Pusat kamp. Patung batu harimau putih setinggi 1000 meter itu memiliki 4 cakar yang menginjak api berdarah, dan sepasang mata harimau hijau bersinar dengan cahaya dingin. Di bawah patung harimau putih, ada gerbang batu setinggi 100 meter yang didirikan. Satu demi satu, sosok-sosok berjalan menuju pintu batu. Ketika Li Yiqing tiba, Xiao Nunu tidak terlihat. Sudah berakhir, aku terlambat. Li Yiqing sangat kesal, aku geblek, aku seharusnya datang langsung ke sini untuk menunggu. Saat ini, Han Gui juga menyusul. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Li Yiqing, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Li Yiqing menjawab, mengapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk mengalahkan Mo Ziye? Dia dan Li Yiqing adalah teman yang relatif dekat. Meski bukan pemahaman yang mengetahui dasar-dasarnya, namun situasi dasarnya masih jelas. Kamu hanya berada di alam Grandmaster tingkat ke-7. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Mo Ziye? Kalau begitu semuanya berakhir. Saat itu, kalian bertiga mengikuti Xiang Xiaoyun dan menyerah. Selain aku, Xiao Nunu adalah satu-satunya yang tersisa. Li Yiqing mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian berkata dengan sedikit bangga, juga, aku telah menembus alam Grandmaster tingkat 8. Apa? Han Gui tampak terkejut. 8 level. Ya, hadiah dari 2 pemenang membantuku menembus kemacetan. Mendengar ini, Han Gui terkejut sekaligus iri. Dia tidak mendapatkan satupun hadiah pemenang. Meskipun dia memenangkan pertarungan pertama, dia menyerah. Hadiah pemenang harus menjadi pemenang terakhir yang tersisa di medan perang untuk mendapatkannya. Han Guina memiliki hati yang rumit. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa Xiang Xiaoyun adalah inti dari tim, tetapi saya tidak menyangka bahwa Xiao Nunu adalah bos sebenarnya. Han Gui juga ingin menangis tetapi tidak menangis.
Memikirkan sinisme sebelumnya terhadap Xiao Nunu, Han Gui sangat ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Tiba-tiba, sosok yang dikenalnya memasuki pandangan Li Yiking. Xiao Nunu, di mana dia? Hah? Han Gui mengikuti pandangan Li Yiking dan melihat ke ujung lain alun-alun. Saya melihat Xiao Nunu secara bertahap berjalan menuju gerbang medan perang di bawah patung batu harimau putih. Li Yiking menatap Han Gui dengan marah. Kamu berbohong padaku dan bilang dia sudah masuk. Bukankah dia masih di sini? Itu tidak benar. Han Gui menggaruk kepalanya. Aku memang melihatnya datang sekarang. Salah. Sebelum Li Yiking selesai berbicara, dia hanya mendengar seseorang berkomunikasi dengan suara rendah tidak jauh di belakang Xiao Nunu. Pertempuran ini berakhir terlalu cepat. Aku bahkan tidak bereaksi. Semua musuh telah jatuh. Ya, untungnya, aku berada di tim yang sama dengannya. Orang ini sangat kuat. Kekuatan tempur orang yang sangat kuat hanya tingkat Tian Kuan, itu konyol. Tingkat Tian Kuan. Kekuatan tempur yang kuat. Mendengar kata-kata ini, jantung Li Yiking berdebar kencang. Li Yiking tiba-tiba menyadari bahwa bukan Han Gui yang salah, tetapi Xiao Nunu telah masuk dan memenangkan pertempuran ketiga. Dengan kata lain, pertarungan ketiga Li Yiking belum dimulai, tapi pertarungan ketiga Xiao Nunu telah berakhir. Ini terlalu cepat. Situasi ini hanya akan terjadi karena hancurnya kekuatan. Han Gui di sebelahnya semakin bingung saat mendengarkan percakapan beberapa orang tidak jauh dari situ. Ya Tuhan, apakah pertarungan ketiganya sudah berakhir? Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi pada saat itu, Xiao Nunu sudah melangkah ke area tengah alun-alun terbuka dan berjalan menuju gerbang di bawah. Patung harimau putih. Putih keperakan rune berkedip-kedip di tepi pintu batu, setiap sinar bersinar dengan cahaya suci. Xiao Nunu melangkah ke pintu. Saat lingkaran riak menyebar, sosok Xiao Nunu segera menghilang dari pandangan Li Yiking dan Han Gui. Cepatlah. Li Yiking tidak ragu sama sekali, dan dia segera mengikutinya. Diberkati oleh Bodhisattva, kamu harus bergabung dengan timnya. Li Yiking berkata dalam hati. Akademi Suci Abadi Fana, puncak kompetisi. Duel antara 4 zona perang Qinglong, Macan Putih, Suzaku dan Xuanwu sedang berlangsung. Zona perang Macan Putih. Konsentrasi. Aduh. Li Yiking menghela nafas sambil melihat patung batu harimau putih yang berdiri di tengah alun-alun terbuka. Benar saja, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Namun, hasil dari mengandalkan dirimu sendiri adalah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut. Li Yiking menghela nafas satu demi satu. Dia mengusap kepalanya yang pusing, merasa sedikit tidak puas dengan aturan perang pengadilan suci. Alangkah baiknya jika saya bisa memilih rekan satu tim saya sendiri. Namun rekan satu tim di setiap pertandingan tidak tetap. Jika beruntung, Anda bisa bertemu dengan orang yang kuat sebagai pasangan. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan menjadi puncak kekuatan tempur tim. Bagaimana? Apakah kamu bertemu Xiao Nunu nanti? Terdengar suara yang familiar, itu adalah Han Gui. Li Yiking mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, aku belum pernah bertemu dengannya sejak akhir game kedua. Han Gui tersenyum dengan sombong, jadi, apa rekormu saat ini? Li Yiking menjawab, 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Setelah mencapai rekor, 2 kemenangan dan 0 kekalahan, dengan Xiao Nunu, Li Yiking berpartisipasi dalam 4 pertempuran lagi. 4 pertempuran, 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Hasil keseluruhannya adalah 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Bagaimana denganmu? Li Yiking bertanya pada Han Gui. Yang terakhir menjawab, saya lebih buruk dari Anda, saya memenangkan 2 pertandingan dan kalah 2 kali. Apakah Anda baru memainkan 4 pertandingan sejauh ini? Ya, Han Gui mengangguk, lawan yang saya temui relatif seimbang, jadi kemajuannya lambat. Oke, saya akan istirahat. Setelah 6 pertempuran berturut-turut, kondisi Li Yiking menurun drastis. Jika Anda terus berpartisipasi dalam pertempuran, Anda tidak hanya akan merugikan teman Anda, tetapi juga diri Anda sendiri. Han Gui berkata, aku akan beristirahat juga. Tepat pada waktunya untuk menyempurnakan dan menyerap cairan hujan spiritual yang kudapat sebelumnya. Namun, saat keduanya hendak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tiba-tiba, seluruh kontestan di kamp konsentrasi Macan Putih terkejut.
Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Apakah ada pergerakan sebesar itu? Semua orang di berbagai tempat di alun-alun mengangkat kepala. Saya melihat angin dan guntur bergulung dan arus udara berputar-putar di atas alun-alun. Dengan semburan cahaya cemerlang yang muncul di kehampaan, sebuah spanduk besar tersebar di alun-alun. Spanduknya mungkin sangat besar, seperti gulungan di langit. Cahaya seperti guntur dan kilat mengalir di tepi spanduk, dan cahaya seperti api menyebar dari awal hingga akhir. Segera setelah itu, beberapa pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana muncul satu demi satu di kamp konsentrasi di zona perang macan putih. Mereka berdiri tinggi di langit, berdiri di bawah spanduk besar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang tua itu adalah tetua tingkat tinggi dari Akademi Suci Abadi Fana. Matanya setajam elang, memberi orang rasa tenang dan kekuatan diri. Daftar rekor putaran pertama akan segera diumumkan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Han Gui dan Li Yiking juga berhenti, mata mereka masih serius. Apakah daftar rekaman akan segera diumumkan? Li Yiking sedikit terkejut. Seharusnya, Han Gui menegaskan, setiap 3 jam, peringkat pada daftar rekor akan diperbarui, dan sekelompok kontestan dengan rekor terendah akan tersingkir. Li Yiking tiba-tiba terlihat gugup, rekor saya seharusnya. Apakah kamu akan tersingkir? Setelah mendengar ini, Han Gui bahkan lebih gugup daripada Li Yiking. Jika kamu tersingkir, aku akan mati juga. Meskipun keduanya memiliki hasil yang sama, Li Yiking setidaknya selangkah lebih maju. Kecuali dua orang itu, sebagian besar orang di alun-alun merasa khawatir. Rekor peringkat akan segera keluar. Khawatir? Aku tidak tahu apa aturan eliminasinya. Bagaimanapun, ini adalah babak eliminasi pertama, jadi tidak boleh terlalu keras. Detik berikutnya, spanduk besar itu mulai bersinar terang. Dari kiri ke kanan, di baris vertikal pertama di sebelah kiri, 3 karakter emas cerah, daftar rekaman, muncul pertama kali. Setelah itu, nama-nama menarik muncul satu demi satu di bagian bawah daftar rekaman. Tempat pertama, Si Feng Mian, dengan 23 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat kedua, Leng Qi, 19 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat ketiga, Yuan Manchuan, memiliki 18 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat keempat, Sui Ruoqing, 17 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat kelima, Han Xiu, 17 kemenangan dan 1 kekalahan. Tempat keenam, Gong Sun Song, 17 kemenangan dan 2 kekalahan. Tempat ketujuh, Xiao Nunu, 16 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat ke-8, pengembalian resmi, 15 kemenangan dan 1 kekalahan. Tempat ke-9, Jiang Jinyu, 15 kemenangan dan 2 kekalahan. Tempat ke-10, Min Chao Sheng, 14 kemenangan dan 2 kekalahan. Tempat ke-11. Melihat nama-nama yang ditampilkan di daftar rekor, semua orang menunjukkan banyak keheranan. Rekor 10 besar terlalu luar biasa, bukan? Yah, tingkat kemenangan ini benar-benar terlalu kuat. 10 besar sepenuhnya ditempati oleh level Tiansu dan Tianxuan. Nama-nama yang familiar, dan mereka semua adalah pemuda jenius terbaik. Semua orang menggelengkan kepala dan kagum. Namun seseorang segera menemukan masalah. Tunggu sebentar, salah satunya bukan level Tiansu atau level Tianxuan. Ketujuh. Banyak orang melihat nama yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar. Xiao Nunu. Xiao Nunu yang mana ini? Siapa lagi itu? Bukankah dia yang membuka kolam tempering badan tingkat ke-10 di tempat pemurnian badan, dan kemudian mengalahkan Dan Xinghao dalam senjatanya? Bidang pemurnian. Kamu tidak mungkin salah, itu dia. Aku adalah rekan satu tim dengannya di ronde terakhir. Biar ku beritahukan sesuatu padamu, dia benar-benar galak. Gabungan 5 musuh tingkat Tianji yang dihadapinya bukanlah tandingannya. Ya Tuhan, luar biasa. Xiao Nunu, seorang mahasiswa, tingkat Tianquan, yang masuk 10 besar dalam daftar rekor, merasa sangat tidak biasa. Namun, rekor lawannya begitu memukau dan eye-catching. 16 kemenangan dan 0 kekalahan. Bersaing langsung dengan monster jenius teratas level Tiansu dan level Tianxuan. Dia berada di posisi ke-7. Di bawah alun-alun, Li Yiking melihat nama yang muncul di 10 besar daftar rekaman dengan ekspresi terkejut.
Bahkan Han Gui di sebelahnya terkejut, bukankah ini terlalu kejam? Manajer senior Akademi Suci Abadi Fana juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di antara 10 besar dalam daftar yang ditempati oleh tingkat Tianshu dan Tianshuan, akan ada siswa tingkat Tianquan. Ini pasti kuda hitam, kata seorang penatua dari gereja suci. Orang lain terkekeh dan berkata, seharusnya karena dia beruntung. Musuh yang dia temui memiliki kekuatan yang relatif rendah. Tidak peduli betapa beruntungnya kamu, tingkat kemenanganmu tidak akan penuh, kan? Lihat dia memenangkan semua 16 pertempuran. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan. Raihlah. Oh, apakah itu kuda hitam? Kita akan mengetahuinya nanti. Daftar hasil putaran pertama terungkap. Di alun-alun, ada lebih banyak kegembiraan. Meskipun tempat ketujuh agak mengejutkan, 5 besar pada dasarnya konsisten dengan pemikiranku. Si Feng Nian tidak pernah mengecewakan siapapun. Segera, perhatian semua orang beralih dari tempat ketujuh ke nama Xiao Nunu dialihkan nama di bagian atas daftar. Si Feng Nian. Ketiga kata ini mengungkapkan aura dingin dan mendominasi yang luar biasa. Kakak senior si Feng Nian adalah seorang yang menonjol. Dia adalah satu-satunya orang di antara 10 besar yang telah memenangkan 20 kemenangan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dari Rumah Pedang Sen Yao, dia memang kuat. Oh, si Feng Nian adalah master pedang Sen Yao. Ya, dia adalah murid langsung dari penguasa istana. Itu benar, si Feng Nian masih menjadi murid langsung dari master istana pedang Sen Yao. Pantas saja dia begitu mampu. Anak ajaib dari istana pedang Sen Yao akan menjadi pemimpin perang pengadilan suci. Ayo sekarang, lihat, kemungkinan si Feng Nian memenangkan kejuaraan zona perang macan putih relatif tinggi. Daftar rekor putaran pertama telah diumumkan. Sebuah spanduk besar digantung di aula zona perang, dan setiap nama sangat menarik perhatian. Setelah mengetahui tentang 10 besar, semua orang di alun-alun juga mencari nama mereka sendiri di daftar. Li Yiqing dan Han Gui berturut-turut menemukan peringkat mereka. Tempat ke-98, Li Yiqing, 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Nomor 156, Han Gui, 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Aduh. Li Yiqing menghela nafas, bagaimanapun juga, aku juga seorang siswa tingkat Tianji, tapi keadaanku sangat menyedihkan. Han Gui di sebelahnya hampir menangis tanpa air mata masih berada di peringkat 100, dan aku berada di peringkat 150 orang lagi. Mendengar ini, Li Yiqing merasa sedikit lebih baik. Kamu tampaknya berada dalam situasi yang lebih buruk. Li Yiqing melanjutkan, jangan khawatir, ini baru ronde pertama. Masih ada beberapa ronde yang akan datang. Masih ada peluang untuk mengejar ketinggalan. Aku akan meminjamkanmu kata-kata yang bagus. Menghela nafas lega dan mencoba menyesuaikan mentalitasnya. Pada saat ini, di sisi lain alun-alun, Xiao Nunu melihat ke papan skor di atas, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Di Akademi Suci Abadi Fana, ada macan berjongkok, naga tersembunyi, dan ada banyak jenius yang kuat seperti bintang. Meski hasil peringkat ke-7 sudah cukup impresif di mata banyak orang, namun dalam pandangan Xiao Nunu, masih banyak ruang untuk perbaikan. Terutama ketika Xiao Nunu mendengar seseorang di dekatnya menyebutkan bahwa si Feng Nian nomor 1 adalah seorang jenius dari Rumah Pedang Sen Yao, samar-samar Xiao Nunu merasakan tepian yang tak terlihat. Ada dendam antara dirinya dan Sen Yao Sword Mansion. Orang-orang di Rumah Pedang Sen Yao selalu ingin mengambil kembali pedang pemakaman langit dari tangan mereka, tapi Xiao Nunu punya alasan untuk menyimpan pedangnya. Jika mereka bertemu di medan perang, konfrontasi saling balas tidak bisa dihindari. Daftar hasil putaran pertama telah diumumkan. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan keras dalam kehampaan. Perasaan hati semua orang menegang. Mungkin orang-orang selanjutnya akan tersingkir. Untuk sesaat, semua orang sangat gugup. Orang tua berjubah hitam berkata, mereka yang gagal memenangkan satu kemenangan pun akan tersingkir dari kompetisi. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, beberapa nama di bagian bawah daftar berubah menjadi abu-abu. Nama-nama itu seakan ternoda lapisan jelaga, kusam dan kusam. Rekor di balik nama-nama ini, tanpa kecuali, semuanya adalah 0 kemenangan.
Yang tersingkir dapat terus beroperasi di zona perang macan putih, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang pengadilan suci berikutnya. Segera, dia melambaikan lengan bajunya. Dengan suara bass, semua nama abu-abu di daftar rekaman berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang dari daftar. Adapun nama-nama yang tersisa di daftar masih sangat cemerlang dan mempesona. Fiuh, aku selamat. Sebagian besar orang di alun-alun menghela nafas lega. Kupikir aku akan tersingkir. Aku hanya memenangkan 1 pertandingan dan kalah 10 kali. Hei, aku juga memenangkan 1 pertandingan. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Sepertinya para petinggi Akademi Suci masih sangat manusiawi. Beberapa pejabat senior di atas alun-alun melihat reaksi orang-orang di bawah dan merasa sedikit geli. Pemimpin lelaki tua berjubah hitam berbicara lagi. Bagaimanapun, ini adalah babak penyisihan pertama, jadi tidak akan terlalu keras, tapi di masa depan, aturan penyisihan akan menjadi semakin kejam. Jika Anda tidak ingin nama Anda dihapus darinya, lakukan saja sekuat tenaga. Itu benar. Anggota senior lain dari Akademi Suci menambahkan, kompetisi akan menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu, tetapi imbalannya akan menjadi semakin kaya akan bersedia melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Setelah mengatakan ini, semua orang di zona perang macan putih terkejut, dan niat bertarung samar-samar membara di mata semua orang. Kemudian, seorang tetua wanita berkata, "Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Yaitu, platform Linghua telah dibuka, dan pintu masuknya berada di sisi kiri zona perang macan putih," kata sesepuh perempuan sambil menunjuk ke kiri. Posisi. Semua orang di alun-alun melihat ke sana. Di sana, sekitar 10 meter dari alun-alun, sebuah pintu tiba-tiba muncul. Bentuk pintunya bulat, pola rumit terjalin dan berkilauan di dalam pintu. Gerbang itu tidak ada sekarang. Di atas pintu, tertulis kata-kata, "Pintu masuk ke platform semangat transformasi." Elder, untuk apa platform transformasi spiritual? Seorang mahasiswa bertanya. Ini juga merupakan masalah bagi kebanyakan orang. Penatua wanita menjawab, platform transformasi roh mempercepat pemurnian dan penyerapan materi spiritual Anda. Anda seharusnya telah memanen sejumlah sumber daya dan harta selama partisipasi Anda dalam perang pengadilan suci. Jika Anda menyempurnakan platform transformasi roh, Anda bisa dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu pernyataan ini keluar, mata semua orang tidak bisa tidak berbinar. Apakah ini sangat ajaib? Hei, aku masih memiliki lusinan tetes cairan hujan spiritual di badanku. Hanya memurnikan dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatanku. Saya bisa pergi ke platform transformasi roh. Memperbaikinya. Tetapi jika ini terjadi, bukankah itu akan menunda permainan berikutnya? Jika kita mengasah pedang dan memotong kayu, tingkat kemenangan kita juga akan meningkat. Kamu benar sekali. Kamu tidak boleh menyimpang dari sektemu. Tingkatkan kekuatan tempurmu terlebih dahulu, dan peluangmu untuk menang akan lebih besar nanti. Segera, banyak orang di alun-alun pergi ke platform transformasi roh untuk memurnikan substansi spiritual yang telah mereka peroleh. Tentu saja kebanyakan orang memilih untuk melanjutkan permainan berikutnya. Dalam kehampaan, pemimpin lelaki tua berjubah hitam itu berkata, "Kami akan datang lagi ketika rekor peringkat putaran berikutnya disegarkan." Setelah mengatakan itu, beberapa orang berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan menghilang di tempatnya. Satu sisi alun-alun. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju pintu masuk platform roh transformasi. Xiao Nunu masih memahami prinsip mengasah pisau sebelum memotong kayu bakar. Selain itu, Xiao Nunu telah bertarung selama 16 pertandingan berturut-turut, sehingga ia dapat berhenti dan beristirahat sejenak. Setelah itu, Xiao Nunu berjalan melewati alun-alun terbuka yang besar dan sampai ke pintu masuk Hualingtai. Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan melintas ke pintu bundar. Setelah itu, yang muncul di depan mata Xiao Nunu adalah platform batu berbentuk pilar. Platform batu ini berdiri di atas pegunungan. Tersebar di atas awan, berdiri di atasnya, seolah-olah Anda bisa menyentuh bintang-bintang di dalamnya langit. Apakah ini semua platform transformasi spiritual? Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Dilihat dari kejauhan,
Setiap platform transformasi spiritual memiliki sekitar 20 atau 30 pesawat. Ada jarak yang relatif jauh antara platform transformasi roh dan platform transformasi roh. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari gangguan oleh orang lain selama proses kultivasi. Di depan Xiao Nunu, orang-orang menaiki platform transformasi roh satu demi satu dan mulai menyempurnakan sumber daya yang diperoleh dalam pertempuran. Daftar rekor putaran pertama zona perang macan putih diumumkan. Si Fengnian, si jenius dari Shenyao Sword Mansion, menduduki puncak daftar dengan rekor 23 kemenangan dan 0 kekalahan. Xiao Nunu berada di peringkat ke-7 dengan rekor 16 kemenangan dan 0 kekalahan. Daftar rekor akan disegarkan setiap 3 jam. Beberapa orang dengan rekor terendah akan tersingkir. Setelah daftarnya dirilis, Xiao Nunu tidak memilih untuk segera melanjutkan partisipasi dalam game berikutnya, tetapi datang ke platform Linghua. Sekilas, sejumlah besar transforming spirit platform berdiri di atas awan. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti sebuah kubus yang melayang di langit. Hoa, hoa, hoa. Satu demi satu, para kontestan dari teater macan putih menaiki transforming spirit platform. Setiap orang terpisah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin diganggu oleh orang lain selama latihannya. Setelah beberapa orang memasuki platform transformasi spiritual, mereka akan melepaskan penghalang 4 arah untuk meningkatkan privasi mereka. Fiuh. Xiao Nunu menginjak cahaya keemasan dan mendarat dengan mantap di platform transformasi roh. Mejanya cukup luas, sebesar sebuah ruangan. Platform transformasi roh terdekat berjarak sekitar 100 meter. Namun, untuk menghindari gangguan dan gangguan orang lain secara tidak sengaja, Xiao Nunu juga memasang penghalang pada platform transformasi spiritual. 4 dinding spiritual emas muncul dari tepi platform transformasi spiritual, dan Xiao Nunu tiba-tiba memiliki ruang pribadi yang lebih terpencil. Segera, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya. Hoa, hoa, hoa. Serangkaian 8 atau 9 item yang mengandung spiritualitas ditangguhkan di depan Xiao Nunu. Semua ini adalah sumber daya yang diperoleh dalam perang. Ada cairan hujan spiritual, buah spiritual yang jernih dan menggugah selera, bubur ginseng spiritual yang membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh menjadi satu tanaman, dan esensi dan darah binatang suci yang kuat, Del. Xiao Nunu baru saja memanfaatkan kesempatan ini, menyempurnakan dan menyerap semuanya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menerobos ke ranah Grandmaster putaran kedua, kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera duduk bersila. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengangkat tangan kirinya terlebih dahulu untuk mengambil cairan hujan roh. Ada sekitar 40 tetes cairan hujan spiritual. Di pertarungan pertama, Xiao Nunu mengumpulkan lebih dari selusin drop. Di kemudian hari, jumlah mereka bertambah. Lebih dari 40 tetes hujan spiritual mengikuti telapak tangan Xiao Nunu dan semuanya menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Saat berikutnya, energi murni mengalir ke seluruh badan Xiao Nunu. Xiao Nunu segera mengaktifkan teknik badan hegemon pancer untuk mendistribusikan energi spiritual cairan hujan roh ke seluruh bagian badan. Xiao Nunu membuka matanya setelah hanya setengah cangkir teh. 40 tetes cairan hujan spiritual semuanya dimurnikan dan diserap. Ini sangat cepat. Mata Xiao Nunu berbinar. Seperti yang dikatakan oleh para tetua senior Akademi Suci Navansian, menyempurnakan substansi spiritual pada platform transformasi spiritual, ini memang merupakan cara untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam keadaan normal, jika Xiao Nunu ingin memurnikan 40 tetes cairan hujan spiritual ini, mungkin akan memakan waktu sekitar setengah jam. Kali ini, kecepatannya sedikit lebih cepat. Segera, mata Xiao Nunu beralih ke materi spiritual berikutnya. Itu adalah buah rohani yang sangat jernih. Buah roh itu terbang ke tangan Xiao Nunu. Buah itu seukuran telur, bulat, dan terlihat sangat halus dan indah. Xiao Nunu langsung memasukkan buah roh ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Rasanya manis dan enak. Saat buah roh memasuki perut, kekuatan spiritual yang lebih kuat dari cairan hujan roh menyebar ke dalam badan. Memurnikan substansi spiritual kedua juga tidak memakan banyak waktu. Setelah itu, Xiao Nunu terus menyerap energi spiritual dari benda ketiga. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu memurnikan beberapa substansi spiritual.
Kekuatan fisiknya juga terus meningkat. Energi spiritual yang murni dan kuat mengalir ke seluruh badan Xiao Nunu seperti tetesan. Namun, pada saat ini, kekuatan spiritual dalam diri Xiao Nunu tiba-tiba melonjak. Mereka menjadi sangat manik. Itu hanya setetes sedetik yang lalu, tetapi pada saat ini, sepertinya telah berubah menjadi banjir besar. Kekuatan kacau mengalir ke seluruh badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak panik. Dia menstabilkan dirinya dan mencegah kekuatan spiritualnya bocor. Segera setelah itu, energi spiritual yang kacau berkumpul di sepanjang meridian utama Xiao Nunu menuju Dantian. Saya melihat lokasi Dantian bersinar terang. Yuan Dan, di badan Xiao Nunu perlahan-lahan muncul. Yuan Dan berputar dengan mantap, dengan garis emas di atasnya. Garis-garis itu sangat terang. Seperti naga bertanduk emas yang menempel pada Yuan Dan, setiap pancaran energi yang dipancarkannya sangatlah menakjubkan. Retak. Tiba-tiba, suara retakan kecil datang dari Dantian Xiao Nunu, dan pola halus baru muncul di Yuan Dan di badan Xiao Nunu. Cahaya keemasan terang tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Momentum Xiao Nunu sekali lagi menembus batas dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Alam Grandmaster tingkat kedua alam ekstrim. Wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit kegembiraan. Di luar dugaan, saya justru mendapat terobosan. Tapi sekali lagi, Xiao Nunu telah memenangkan 16 pertandingan. Setelah setiap kemenangan selesai, pemenang akan menerima badan spiritual sebagai hadiah. Ambil contoh Li Yiqing. Dia menerobos dari alam Grandmaster tingkat ke-7 ke alam Grandmaster tingkat ke-8 setelah memperoleh penetrasi kekuatan spiritual 2 kali berturut-turut. Dan Xiao Nunu telah memperoleh penetrasi kekuatan spiritual 16 kali berturut-turut. Kekuatan di badannya terus meningkat. Sekarang dia telah menyempurnakan begitu banyak materi spiritual, bukanlah kejutan untuk menerobos ke alam Grandmaster transformasi kedua. Tidak heran, perang halaman suci adalah peristiwa puncak yang tidak boleh dilewatkan. Manfaat yang didapat darinya sangat menarik. Xiao Nunu dengan tulus menyesali kekuatan halaman suci abadi yang fana. Jika dia tidak datang ke Akademi Suci Abadi Fana, jika dia tetap tinggal di Sekte Donghuang Piao Miao, mustahil untuk mencapai level alam Grandmaster pada usia ini. Xiao Nunu sekali lagi memahami mengapa Sekte Piao Miao ingin meninggalkan Donghuang dan menetap di Tanah Suci Gudang Abadi. Bukan hanya karena pembuluh darah spiritual bawah tanah Sekte Piao Miao akan mengering, tetapi hal yang paling penting adalah Tanah Suci Gudang Abadi memiliki lebih banyak peluang dan keberuntungan. Aku pasti akan membawa Sekte Piao Miao ke dunia ini. Xiao Nunu mengepalkan tangannya, matanya dalam dan penuh tekad. Meskipun Xiao Nunu telah berada di halaman suci abadi Fana selama beberapa waktu, posisi Sekte Piao Miao di dalam hatinya masih sangat penting. Ketika saya menjadi tunawisma dan tanpa dukungan apapun, Sekte Piao Miao lah yang memberi saya perlindungan. Kakak-kakak senior di Nirvana Hall adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan Xiao Nunu. Memikirkan istana Nirvana, sosok cantik dengan penampilan dingin dan hati yang lembut mau tidak mau muncul di benak Xiao Nunu. Menghitung waktu, saya menyadari bahwa saya dan Ying Jinhuan sudah lama tidak bertemu. Ketika Xiao Nunu meninggalkan Sekte Piao Miao, Ying Jinhuan masih mengasingkan diri. Saya berpikir bahwa saya akan dapat kembali setelah misi perjalanan ke Tanah Suci Gudang Abadi selesai. Tanpa diduga, setelah bola balik, Xiao Nunu memasuki halaman suci abadi Fana. Sedemikian rupa sehingga ketika dia meninggalkan Donghuang, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Ying Jinhuan. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega, pikirannya kembali ke masa sekarang, dan kekuatan spiritual yang kacau di badannya secara bertahap kembali stabil. Di depan Xiao Nunu, masih ada substansi spiritual yang belum diserap dan dimurnikan. Ini adalah setetes sari darah binatang suci. Karena dia telah menembus alam Grandmaster transformasi kedua, Xiao Nunu dapat sedikit bersantai. Namun, saat Xiao Nunu hendak bangun dan pergi, tiba-tiba tabrakan. Sebuah rantai besi hitam tiba-tiba terlepas dari telapak tangan kiri Xiao Nunu. Rantai besi hitam itu mengalir langsung menuju tetesan esensi dan darah binatang suci, dan kemudian membentuk lingkaran, menjebak esensi dan darah binatang suci di dalamnya. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berteriak dengan tegas, ingin memberontak. Kembali. Bersambung.